Emang kamu pikir duitnya 150 juta itu bisa membungkam, ha? Kagak, yang ada oknumnya pada ketakutan semua sekarang ketakutan. Iya, gara-gara 150 juta. Cuman gara-gara 150 juta jabatan bisa hilang. Tuh guys, dari kata-kata Dokti berarti benar nih, segala sesuatu itu yang berhubungan dengan skincare ada permainan dalamnya. Makanya nggak aneh kenapa laporan Doktif terhadap SS itu belum keangkat juga, karena Doktif itu nggak mau ikutan permainan licik seperti itu. Doktif lebih memilih proses hukum yang berjalan dengan baik sesuai dengan semestinya. Tidak mau ada permainan-permainan seperti itu. Dan tapi ya, sampai Doktif bisa mengetahui adanya suap penyuap seperti ini, mungkin dari orang dalam kepolisiannya juga. Itu artinya dalam kepolisian itu walaupun mungkin semuanya ada kayak gimana, tapi tetap akan ada selalu polisi-polisi baik yang mendukung kebenaran karena dia amanah. Nah itu. Nah untuk yang melakukan permainan-permainan ini seperti DRL lah yang mengatakan menyuap 150 juta lah, apalah, kalau benar itu terjadi, itu artinya DRL mencelakakan dirinya sendiri, juga mencelakakan orang yang disuapnya. Kasihan loh polisinya. Sekarang kalau polisinya sampai akhirnya hilang jabatan, harga dirinya hilang, lalu pertanggungjawaban DRL gimana coba? Ya kan? Udah merugikan masyarakat, menyusahkan polisi, menyusahkan diri dia sendiri, malah bisa terjerat lagi kasus yang lebih dalam lagi yaitu penyuapan. Coba bayangin ke sananya. Makanya Doktip itu dia kelihatannya santai sekali menghadapi permasalahan yang laporan itu belum angkat-angkat, karena waktu itu benar-benar ingin menjalani proses hukum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan alur yang berjalan yang semestinya, tidak mau ikutan permainan seperti itu. Ini juga mungkin yang terjadi dalam permasalahan Nikmir, kalau gue pribadi bilang ya, karena Nikmir ini lebih banyak kejanggalannya juga dan terlalu banyak dipaksakan. Hal simpel seperti Doktip aja, yang jauh hukumannya di bawah Nikmir, itu ada permainan di dalamnya, apalagi Nikmir, sekelas Nikmir. Benar nggak? Gue bukan membandingkan antara Doktip dan Nikmir, bukan. Ini dua-duanya sama-sama wanita yang keren, gue bilang. Karena berani menyuarakan untuk kebenaran-kebenarannya, terlepas dia juga ikut jualan atau apa, itu mah hak mereka. Tapi di luar itu semua dia berani menyuarakan hal-hal yang benar, lalu dia menjual produk sebagai bukti bahwasanya memang produk yang bagus itu bisa menyehatkan wajah lah, bisa cocok sebagai skincare yang semestinya, itu baru bagus sebenarnya. Bukan berarti kita beranggapan bahwa kalau misalkan kita mereview produk orang lain terus kita tidak boleh jualan. Justru dengan kita berjualan itu menunjukkan bahwa membuktikan juga bahwa produk yang benar itu seperti ini loh. Nah, itu salah satu contohnya. Bukan berarti dia julid untuk menjatuhkan orang lain, tapi untuk jualannya naik. Bukan seperti itu. Kita harus selalu memandang segala sesuatu itu dari hal positifnya. Doktif ini bukan hanya mereview produk-produk orang lain, tapi Doktif juga memberikan contoh produk yang dia ciptakan sendiri itu benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Itu bagus sebenarnya. Jadi julid orang-orang yang julid yang bilangnya, Doktif sendiri ingin menjatuhkan orang lain karena dia berjualan. Salah justru. Coba kalau Doktif nggak jualan, kita mana tahu sampai sekarang produk yang benar-benar sesuai dengan aturan Badan POM atau enggak, kita mana tahu coba. Mungkin kita akan terus-terusan menggunakan skincare yang nggak baik, benar nggak? Tapi dengan Doktif berjualan itu juga sebagai bukti, contoh, dia memberikan contoh yang baik, bahwasanya produk yang sebenarnya itu harusnya seperti ini loh. Nah, itu intinya ke sana. Ya, jadi guys, kita pantau terus permasalahan Doktif juga, permasalahan Nikmir juga. Jangan lupakan Doktif juga, karena ini mereka tuh dua-duanya itu orang-orang yang hebat di Indonesia ini. Oke, dan untuk orang-orang yang suka melakukan permainan-permainan di dalam itu semua, mungkin bisa aja kalian menang. Tapi tidak akan amanah, harta yang kalian punya tidak akan sampai ke anak cucu. Bisa habis sama anak sendiri. Jadi kita bermain jujur lah, karena apa? Segala sesuatu yang kita dapatkan dengan bermain jujur, itu akan amanah dan akan menjadi turun-temurun. Ya, mungkin kalian sekarang di atas, tapi anak cucu kalian bisa aja kan jadi dihina sama orang. Dan jatuh semua. Apa sih untungnya kita mengumpulkan harta dunia ini? Ya kan? Harta dunia ini bisa habis semuanya seketika. Kalau misalnya ada bencana, ada apa, bank dilikuidasi atau apa, habis semua loh. Mau gimana lagi coba? Ya kan? Jadi kita belajar positive thinking terhadap segala hal, belajar mengikuti prosedur yang sebaik-baiknya. Dan orang-orang yang di dalam kepolisian pun jangan tergiur oleh uang seperti itu. Uang seperti itu mungkin kalian bisa terima 150 juta. Dapat nih sekarang. Tapi kalian harus menembusnya dalam banget loh. Ya, dan mungkin 150 juta itu kalian bisa dapatkan mungkin dalam jangka waktu lama, memang benar, tapi itu amanah. Dibanding sekarang dapat 150 juta, kalian kena masalah, oknum-oknumnya ini, lalu kalian habis gitu aja, dan tidak ada penghasilan lagi, gimana coba? Ya kan? Nah, ini pelajaran juga buat kita semua, untuk segala sesuatu itu berurusan dengan hukum itu, mengikuti prosedur yang ada. Memang kesel rasanya ya, lama dan sebagainya macam. Tapi itulah yang terbaik, pikir. Oke? 1 Juli tidak diwajibkan RJ untuk datang dalam perkara pidana tersebut. Tapi dalam perkara Wan Prestasi pada tanggal 1 Juli dia diwajibkan hadir untuk bertemu Nikita Mirzani
dalam proses mediasi. Jadi Guys, 3 hari lagi tanggal 1 Juli ini seru banget. Udah ada dua sidang mediasi dan pidana antara RG dengan Nikmir. Menurut kalian nih, RG sebaiknya lebih seru datang di persidangan pidana atau prestasi? Gua nggak tahu nih ya, yang mana duluan yang dijalankan. Apakah sidang pidana atau sidang prestasi? Tapi gue sendiri lebih setuju RG itu datang di sidang prestasi. Karena menurut gue pribadi, sidang prestasi ini untuk bertemu dengan Nikmir itu akan sangat berpengaruh terhadap persidangan pidana terhadap RG terhadap Nikmir. Makanya guys, supaya jangan sampai ada permainan di dalamnya, kita benar-benar harus pantau 2 sidang ini, ya, terutama sidang prestasi yang nantinya akan berdampak terhadap sidang pidana. Semoga aja sidang prestasi dulu dilakukan, baru sidang pidana. Jangan sebaliknya, karena kalau sidang pidana dulu diatur seperti itu, baru prestasi, kita ini akan bakal jadi rancu. Apa yang diputuskan dalam pidana mungkin itu tidak akan berpengaruh terhadap prestasi, dan mungkin kasarnya bisa disebut terlanjur lah istilahnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sidang prestasi dulu yang dilakukan, itu pastinya tentu akan berpengaruh terhadap sidang pidana yang dilakukan nantinya. Benar nggak? Makanya guys, untuk kalian semua benar-benar pantengin banget apa yang terjadi dalam sidang prestasi itu. Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap sidang pidana. Dan ini pun bisa dijadikan bahan untuk Bang Fahmi pembelaan terhadap Nikmir apa yang terjadi dalam sidang prestasi itu. Baik untuk sidang pidana selanjutnya maupun sidang pidana yang dilakukan siang hari. Kalau misalkan prestasi ini dilakukan pagi hari. Benar nggak? Ini benar-benar harus kita kawal banget. Karena kita akuin tentang skincare ini banyak sekali permainan dan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Makanya guys, kita harus benar-benar kawal apa yang terjadi dalam sidang prestasi ini, karena ini sangat berdampak sekali terhadap sidang pidana. Karena kalau sampai sidang ini dimenangkan oleh Nikmir, udah pasti dalam sidang pidana pun harusnya Nikmir bebas. Dan nggak ada yang namanya pemerasan, pencemaran nama baik, atau apapun itu tidak ada gue pikir. Karena apa coba? Karena Nikmir itu kan mengulas produknya RG itu dia punya sendiri, istilahnya kayak gitu. Kalau dia punya sendiri, dia itu dilindungi oleh undang-undang hak perlindungan konsumen. Dia boleh speak up kekecewaannya terhadap barang skincare yang dia belinya itu. Kalaupun itu bukan barang dia, bukan barang Nikmir yang Nikmir beli, kita sebagai masyarakat Indonesia pun berhak loh menyuarakan kalau ada hal-hal yang tidak baik. Ya, karena tidak boleh bungkam juga. Bahkan ada pasalnya kalau kita turut bungkam, kita disangkanya turut ikut serta. Benar nggak? Kalau nggak salah seperti itu. Makanya dalam segala hal apapun juga sebenarnya Nikmir gue pikir ini nggak salah loh dia Nikmir. Ya, dia terima uang pun juga bukan karena dia memang meras. Ya, jadi benar-benar guys, kita harus benar-benar pantangin yang namanya kawal yang namanya sidang prestasi ini. Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap sidang pidana. Kalau ada ketidaksinkronan antara prestasi dengan pidana, wah benar-benar harus dipertanyakan ini. Benar-benar harus ada, berarti benar-benar dalamnya itu ada permainan. Makanya guys, kita masih percaya sama hukum. Mari kita buktikan hukum itu berpihak pada yang benar atau bisa digoyang oleh adanya permainan-permainan, terutama oleh adanya amplop coklat. Oke guys, dari sini kita bisa melihat hukum yang sebenarnya di Indonesia itu seperti apa. Oke?